sama sekali dihukum, dicambuk karena saksi dusta. Karena mereka banyak menghadirkan saksi dusta, bersaksi menyatakan yang tidak benar tentang Yesus. Kemudian sebagai olok-olok maka dikasih mahkota. Mahkota itu adalah lambang raja. Olok-olok kan dijejekan, kamu kan raja. Raja kan mahkota emas dan putih sebagai pembinaan. Dia dipaksa lagi untuk membawa kayu salib ukurannya 50 gram. Satu berat dengan jalannya daki dari beratnya sakit yang dalam. Para wanita-wanita yang sering Yesus, mereka sebagai saksi mata tentang bagaimana penderitaan yang Yesus alami untuk menebus kita, karena tidak ada salahnya, tidak ada dosanya. Dia yang salah. Dia diperlakukan secara biadab, secara tidak manusiawi oleh saudara Romawi. Dan mereka ini menganggap sebagai permainan yang sangat menyenangkan mereka. Mereka ini sebagai satu hiburan. Dan dari setelah benar-benar tercurah, mereka mendirikan salib itu. Kali-kali salib itu terjatuh dan Yesus juga tentunya mengalami keadaan yang sangat-sangat menderita kesakitan. Yesus orang Nazaret, raja. Akan mulai jam 9 pagi. 9 pagi Yesus digantung di kayu salib. Tubuhnya sudah hancur. Ini penggenapan nubuatan Yesaya 53. Tubuhnya hancur lebur. Seorang pun mau melihat semaraknya tidak ada. Jika kita tidak mau melihatnya, tentunya kondisi sebenarnya jauh daripada film ini. Kemudian Yesus menyerahkan nyawanya. Dia berkata, Bapa, kepada pula aku serahkan nyawaku. Kemudian dia katakan, tetelestai, sudah selesai, it is finished. Lalu Yesus menyerahkan nyawanya. Oke, cukup sampai situ aja ya. Maria dan apa
tentang salib ini. Makanya di dalam kita lihat dunia memandang salib sebagai apa? Sebagai hukuman, sebagai kutuk, kebodohan dan kekalahan. Inilah pandangan dunia tentang salib. Orang yang melihat ada yang disalib, aduh itu kan hukuman, itu karena terkutuk, itu karena kebodohannya sendiri, itu berarti kalah dia, makanya dia disalib. Itu bagi pandangan dunia. Tapi kita orang percaya tentunya berbeda, ya. Makanya ini kan ada ayatnya. Kalau kita lihat 1 Korintus 1 ayat 23, dikatakan tetapi kami, ya, Korintus ini kan ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus dia berkata ya, kepada orang yang ada di Korintus, kami maksudnya dia dengan para rasul, kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Karena itu sebenarnya orang-orang yang bukan Yahudi saat itu ada Yunani dan Romawi. Yunani ini orang-orang yang suka cari pengetahuan, cari ilmu. Makanya Yunani ini kan, ini kalau abad-abad awal ini adalah sumber pengetahuan. Nama-nama Sokrates, Plato, Aristoteles, ya itu dari Yunani. Mereka suka belajar orang Yunani ini. Dan orang Yunani itu menyembah banyak dewa-dewa. Dewa Zeus, dewa Hermes, dewa Apollos, banyak. Pokoknya dewa-dewa itu banyak punya orang Yunani. Makanya orang Yunani bagi mereka, dewa itu kuat, hebat. Gak pernah kalah bagi mereka, dewa itu. Dewa itu jauh daripada kesengsaraan. Dan dewa itu dia gak mau merendahkan diri, dia harus pada puncak ketinggian, dia harus dalam keadaan yang wah, yang hebat, itu dewanya mereka. Nggak mau berbaur dengan manusia. Makanya ketika orang Yunani mengenal Yesus dikatakan sebagai Tuhan, mereka menolak. Kenapa? Karena orang-orang Yunani, mereka keyakinan mereka kalau dewanya mereka itu harus kuat dan tak akan menderita, nggak akan mungkin ditangkap dan disiksa. Bagi mereka, dewa mereka itu nggak mau merakyat gitu ya. Ketika Yesus datang dikatakan dia Tuhan tapi dia merakyat, bagi mereka itu nggak mau, maka kebodohan bagi mereka. Sama dengan orang Romawi. Romawi pun sama, mereka pun menganggap yang disalibkan itu para penjahat. Penjahat kelas kakap. Karena salib itu kematian untuk penjahat yang paling jahat. Sengaja dia dibuat sangat terhina. Karena salib artinya kan dia tidak diterima tanah, nggak diterima oleh langit gitu ya. Digantung dia, disiksa. Itu artinya apa? Untuk para penjahat yang memang sangat terhina. Itulah bagi orang Romawi, makanya satu kebodohan. Bagi orang Yahudi sama. Yahudi juga sampai sekarang mereka kenapa belum terima Yesus? Karena mereka punya pandangan yang tersendiri tentang Mesias itu, tentang Tuhan itu. Bagi mereka Mesias itu harus nabi, imam, dan raja. Harus dia seorang raja, gitu bagi mereka. Harus lahir sebagai keturunan raja, karena nabi, imam, dan raja bagi mereka Mesias itu seperti itu. Nah sehingga ketika Yesus datang, lahir di kandang domba, mereka gak bisa terima. Loh mana rajanya gitu kan. Tapi nabi, imam, dan raja, mereka tidak bisa menerima raja kemuliaan secara lahir dari Allah, dari Roh Kudus. Mereka secara daging. Dan juga mereka berharap raja nanti akan membebaskan mereka, orang Israel, daripada penjajahan Romawi. Ternyata Yesus gak memimpin secara kekerasan senjata. Mereka harapkan Yesus itu memimpin mereka untuk memberontak melawan Romawi supaya mereka merdeka. Mereka lihat, loh kok malah ditangkap, kok malah disiksa, kok ajarannya kok kasih. Sehingga bagi mereka itu batu sandungan. Ya kan? Nah itulah bagi orang Yahudi tentang salib itu. Salib, dan mereka ada juga di kitab Tauratnya, terkutuklah orang yang mati di salib dalam kitab Ulangan. Makanya bagi mereka Yesus itu terkutuk karena matinya di salib. Bagi orang Yahudi, makanya mereka banyak nggak terima sampai sekarang. Kok juru selamat matinya terkutuk? Nah itu dia. Maka kita berbahagialah kita karena kita diberikan Tuhan kasih karunia bisa menerima
Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, bagi kita berbeda. Bagi dunia memang kayak tadi, kebodohan, hukuman, kekalahan, kegagalan, kutuk bagi dunia. Buat kita salib berbeda. Makanya Rasul Paulus mengatakan dengan lantang dalam 1 Korintus 1:3a, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Artinya Paulus mau katakan kepada orang-orang Korintus dan siapapun yang dia layani, berita kami nggak ada yang lain. Kami nggak akan belajar rahasia hidup diberkati, rahasia hidup sukses, rahasia kita bisa mengalahkan musuh. Enggak gitu, kami hanya punya satu berita sepanjang hidup kami dan pelayanan kami adalah memberitakan tentang apa? Kristus yang disalibkan. Karena apa? Karena ada rahasia besar di situ. Karena Kristus yang disalibkan itulah menjadi jawaban bagi masalah dunia yang sudah tertawan oleh dosa. Makanya inilah menjadi pesannya. Dan dia katakan juga dalam 1 Korintus 2 ayat 2, sebab aku telah memutuskan. Berarti sudah final. Sudah final seluruh pertimbangannya. Untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Ini luar biasa. Bagaimana Paulus membuat sebuah keputusan akhir hidupnya. Pokoknya aku nggak mau tahu tentang yang lain-lain. Nggak mau tahu, aku hanya fokus satu saja. Mau tahu selain Yesus Kristus. Ya, mau tahu tentang Yesus Kristus. Dia yang disalibkan. Artinya apa? Rasul Paulus, dia memahami dengan iman apa yang paling penting di dalam hidup ini. Apa yang paling utama adalah mengenal Yesus Kristus yang disalibkan itu. Karena ternyata rahasianya di sana. Yang bagi dunia adalah suatu kebodohan, sebuah hukuman, sebuah kutuk, sebuah kekalahan, kegagalan. Tapi bagi Rasul Paulus dia memahami ternyata salib itulah rahasia kemenangan daripada orang percaya. Nah, ada apa di sana? Kita belajar. Apa arti salib Kristus? Yang pertama penggantian. Tadi kita sudah melihat film ataupun video singkat tadi. Sebenarnya kitalah manusia yang berdosa. Harusnya setiap kita di sini yang disalibkan itu harusnya gambar kita, wajah kita, tubuh kita, kitalah yang dinaikkan di kayu salib itu dan dipaku tangan kaki kita dan kita digantung di sana. Harusnya kenapa? Kita berdosa sesuai dengan firman Tuhan. Karena semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut, kematian selama-lamanya. Dan kitalah yang jahat dengan perbuatan kita, pikiran kita, perkataan kita, apapun yang kita kerjakan. Maka kita selayaknya untuk disalibkan. Tapi Yesus menggantikannya. Ini luar biasa. Ya, luar biasa. Kita yang berdosa, tapi Yesus yang menanggung dosa kita. Makanya Yesus kalau dia tidak menanggung dosa kita, maka dia tidak bisa dihukum mati. Karena Yesus kan dia adalah Allah. Maut tidak berkuasa atas Allah, atas Tuhan. Nah, kalau Yesus dia tidak menanggung dosa kita, maka tidak ada alasannya maut bisa berkuasa atasnya. Makanya ketika Yesus dia sudah dicambuk, dia sudah dimahkotai duri, kemudian dia dinaikkan ke atas kayu salib tadi, tiang salib tadi, dan dia selama 6 jam dia tergantung di kayu salib. Maka apa selanjutnya? Selanjutnya seluruh dosa dunia ini, seluruh dosa umat manusia itu ditimpakan kepada Yesus. Semua dosa saudara, dosa saya, dosa orang ditimpakan kepada Yesus Kristus. Makanya
Yesus yang tidak berdosa dijadikan dosa. Supaya apa? Supaya iblis atau maut bisa berkuasa atasnya. Karena tanpa dosa nggak ada maut. Maka Yesus harus menanggung dosa semua manusia dulu. Dari situlah momen yang paling berat. Karena ketika Yesus menanggung dosa dunia, sebelumnya dengan Bapa selalu ada bersama dia. Tapi ketika semua dosa dunia ditimpakan kepadanya, maka Bapa di sorga memalingkan wajah. Artinya dia tidak mau lagi dekat dengan Yesus. Dan disitulah penderitaan yang paling berat yang dialami oleh Yesus ketika keterpisahan dengan Allah. Itu namanya maut. Maut artinya apa? Terpisah dari Allah. Dan Yesus alami saat dia terpisah daripada Allah, itu namanya maut. Makanya dia katakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena di situ dia terpisah. Itulah yang paling menyakitkan. Ketika cambuk serdadu Roma menghantamkan Yesus, Yesus tidak berteriak sama sekali. Dia seperti anak domba yang keluh. Tidak ada mengeluh. Tidak ada yang bilang, aduh kurang ajar kalian. Nggak ada, saudaraku. Tidak ada menangis. Ampun, sakit, tolong, aku nyerah. Nggak ada gitu. Dia diam saja. Alkitab berkata seperti anak domba keluh yang dibawa pada kepembantaian. Apapun yang dilakukan, mau dicambuk, mau dipaku, mau dimahkota duri, Yesus sama sekali dia tidak berespon. Tidak berteriak sama sekali. Tapi ketika Bapa palingkan wajah, itulah dia berkata Eloi, Eloi. Ini luar biasa. Jadi Yesus menggantikan hukuman kita. Harusnya kita yang disalibkan, tapi Yesus mengambil semua hukuman kita. Itu karya salibnya. Dalam 2 Korintus 5:21 dikatakan, dia, yaitu Yesus, yang tidak mengenal dosa. Karena selama dia ada di bumi 33,5 tahun, dia tidak pernah berbuat dosa sekalipun. Walaupun dia manusia seperti kita. Karena dia 100% manusia dan dia 100% Allah. Tapi dia tidak berbuat dosa dan tidak mengenal dosa. Telah dibuatnya. Dibuat siapa? Dibuat Bapa di sorga. Menjadi dosa. Karena kita, karena dosa semua kita ditimpakan kepada Yesus Kristus. Supaya apa? Di dalam dia, di dalam Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Karena dosa kita semuanya telah diambilnya, maka kita bisa dibenarkan. Karena terjadi penggantian. Hukuman kita digantikan olehnya. Ini dalam Alkitab berita baik lebih mudah kita pahami dengan ayat yang sama. Kristus tidak berdosa. Tetapi demi kebaikan kita, Allah meletakkan dosa kita pada dia. Lebih gampang ya, terjemahan ini ya, ayat yang sama. Ini hanya dalam Alkitab berita baik. Dengan demikian, dengan Allah meletakkan dosa kita kepada Yesus tadi, kita berbaik, berdamai semula dengan Allah. Karena kita kan sudah terpisah daripada Allah. Karena kita nggak berdosa lagi, dosa kita sudah diambil, kita bisa datang kepada Allah. Apabila kita bersatu dengan Kristus. Artinya kalau kita percaya kepada karya Yesus Kristus itu di kayu salib. Ini satu hal yang luar biasa. Di dalam Yesaya 53 ayat 4-6 di sana jelas sekali tentang penggantian itu. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Lihat di sana. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Artinya di kayu salib bukan hanya dosa kita saja yang Yesus tanggung, tapi termasuk juga penyakit kita. Makanya ayat ini dengan jelas berkata, sesungguhnya, sebenar-benarnya, faktanya, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Artinya pergantian. Ya, dia menggantikan kita, padahal kita mengira dia, Yesus itu kena tulah, kena kutuk. Seperti orang-orang memandangnya kena kutuk. Ya, pandangan yang salah. Dipukul dan ditindas Allah. Tetapi
Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Kita yang memberontak, tapi Yesus yang ditikam. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Kita yang jahat, tapi Yesus yang diremukkan. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Nah, kita yang enak-enak selamat, tapi hukumannya ditimpakan sama Yesus. Itu maksudnya. Dan oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Jadi oleh karena darah dan luka-luka Yesus itu, yang kita imani itu, maka kita jadi sembuh. Baik secara fisik, maupun secara jiwa kita, secara mental kita. Kalau kita mengakui itu, kuasa darah Yesus, kuasa bilur Yesus, kita akan alami kesembuhan baik fisik dan juga mental kita, jiwa kita. Luar biasa. Ayat yang ke-6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kita yang sesat, artinya apa? Suka-suka kita sendiri. Kita banyak hidup ini kan maunya kita saja. Gak mau dengarkan apa kata gembala, kata pendeta, kata PKS, dan nasihat-nasihat yang baik kita gak mau. Mau kita sendiri. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekaliannya. Ini luar biasa. Namanya proses penggantian tadi, digantikan. Ya. Nah, cerita ini pun udah, ya karena saya nggak tahu mau cari cerita yang mana lagi yang cocok menggambarkan penggantian ini. Ya, mungkin saudara udah pasti dengarkan cerita saya ini, tapi nggak apa-apa lah. Masalahnya saudara perlu juga menjelaskan ke orang lain juga ya tentang penggantian. Sudah tahu cerita tentang, saya ulangi lagi, 2 orang bersaudara yang kembar identik, laki-laki dari kecil. Cuma beda sifat, wajah persis sama, tapi sifatnya beda seperti langit dengan bumi. Abangnya baik, pintar, suka belajar, taat sama orang tua. Adiknya jahat, pintar juga, tapi licik, nakal, gak mau sekolah. Melawan orang tua dan melawan guru, gitu ya. Nah, sama-sama mukanya nggak bisa dibedakan, kembar identik. Mereka bertumbuh bersama-sama, dewasa. Nah, karena tadi berbeda sifat tadi, maka berbedalah tujuan hidup mereka. Si abang dia menekuni fakultas hukum, dia menjadi seorang hakim dan karirnya bagus sekali, banyak menyelesaikan kasus-kasus yang berat, dan dia terkenal sebagai hakim yang adil, yang bijaksana, yang sangat ternama. Si adik karena dia jahat, bandel tapi pintar juga, jadi kelompok gangster. Kerjanya membunuh, merampok, berbuat kejahatan. Karena dia pintar, sering dia lolos dalam aksi-aksi kejahatannya. Tapi satu kali ketika mereka membobol bank, pertahanan di bank itu cukup bagus, sehingga mereka bisa tertangkap. Ketika mereka banyak kejahatan-kejahatan mereka yang sudah mereka lakukan. Kemudian datanglah pengadilan. Kan? Nah, kemudian yang menjadi hakimnya adalah abang kembarannya ini. Ajukan semuanya saksi-saksi, tuduhan-tuduhan, barang-barang bukti tentang kejahatan mereka. Memang sudah parah sekali. Mereka banyak sekali catatan kriminalnya dan tidak punya belas kasihan kepada korban-korbannya. Sebab itu, maka saatlah hakim membuat satu keputusan. Ya, setelah semuanya sidang dijalankan, tuntutan-tuntutan sudah dimajukan, jaksa juga, pengacara semuanya sudah komplit lah semuanya, dapat kesimpulannya. Ya. Nah, maka hakim abangnya tadi, abangnya kandung, memutuskan sesuai dengan kejahatannya, maka dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung, gitu ya. Pada masa itu begitu masih bisa digantung. Heboh lah semua kota itu heboh, karena orang tahu mereka ini abang adik. Tentunya di kedai kopi pro dan kontra lah. Ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang kontra, abang apa itu? Masa abang sama adik seperti itu?
kan bisa dikuranginya. Janganlah pula hukuman mati. Ya ditaruh kayak 10 tahun, 20 tahun. Nah gitu kan. Sebagian bebaskan aja, kan dia kan punya hak. Ketukkan aja kalau 3 kali. Emang susahnya apa sih, bebas? Kan dia punya hak. Ya kan? Nah sebagian lagi bilang, oh itu paten. Itu baru namanya hakim yang adil begitu. Kita butuh negara kita ini hakim seperti itu. Dia nggak pilih-pilih bulu, adiknya sendiri pun ya sikat kalau melanggar. Begitulah. Ya kan? Oke, sudah ditentukanlah kapan waktu untuk eksekusi mati bagi adiknya ini. Si penjahat ini. Dan adiknya pun kepahitan tentunya di dalam penjara. Tuh abangku nih, betul-betul lah. Percuma kami satu ayah satu ibu saudara. Inilah rupanya, nggak ada lagi sekarang nih. Abang sendiri pun nggak ada pembelaannya. Masa adiknya pun nggak dibelanya. Kepahitan, ya kan? Nah, tapi abangnya punya rencana lain. Ya, maka abangnya satu malam dia ngadakan inspeksi mendadak, sidak. Dia pakai baju kebesarannya, toganya itu kan, hakimnya itu kan, dengan lengkap. Dia inspeksi, namanya dia hakim yang terkenal, maka penjaga penjara pun mengizinkannya masuk, dan minta semua keluarkan, semua biarkan kami berdua. Dan ya dia bilang, adik, waktu kita tidak banyak. Saya bilang gini, dek, sekarang buka bajumu. Baju pun narapidana punya baju orange, ya kan? Kalau kita kan orange, ya kan? Nah, udah cepat. Kenapa bang? Udah, jangan banyak bicara. Buka aja, udah cepat. Nah, baju baru bertukarlah mereka. Tukaran baju, baru dia terangkan, dia begini. Ya. Engkau ada kesempatan kedua untuk hidup. Karena dia tahu kalau misalnya adiknya itu dia dalam keadaan gitu, dia dieksekusi, mati masuk neraka selama-lamanya. Ya, ini abangnya ini udah kenal Yesus, ya kan? Dan dia pasti sudah selamat, ya kan? Jadi udah ginilah, kamu kesempatan kedua, ya. Ini juga abang ini pakailah supaya nanti mereka pikirkan kau adalah abang, jadi kau selamat bisa pulang ke nanti. Cuma pesanku satu, bertobatlah kau. Jangan lagi berbuat dosa lagi. Hidup benarlah, hiduplah dengan jalannya Tuhan. Karena ini kesempatanmu yang terakhir. Janjilah sama abang. Ya bang, aku janji bang. Terima kasih bang. Mereka bukan nangislah ceritanya kan. Nah, kemudian sudah dengan percaya diri, adiknya yang penjahat tadi memakai jubah hakim, keluarlah dia bebas. Dan abangnya yang tak bersalah tak berdosa tadi dia meringkuk. Besoknya saatnya untuk eksekusi. Semua orang menghinanya, mengejek-ejeknya. Lemparnya dengan telur busuk, maaf kata dengan tai, dengan kotoran, ya kan? Dan memaki-maki, kau penjahat, kau begini, pantaslah kau gini-gini. Dan ujungnya pun dia memang disalib dan dia digantung, ya, gantung mati. Nah, dan adiknya pun ujungnya bisa bertobat, hidup benarlah dalam cerita itu. Nah, inilah kira-kira gambaran apa yang Yesus berbuat untuk kita. Siapa yang jahat? Ya kita, adiknya tadi kan. Yang layak untuk digantung siapa? Adiknya tadi kan. Kan dia yang jahat. Tapi Yesus itu gambaran abangnya, gambaran ya. Dia mengambil hukuman itu menggantikannya. Supaya ada kesempatan kedua bagi adiknya untuk hidup kekal. Amin. Nah, betapa luar biasanya. Itulah yang Yesus kerjakan buat kita semuanya. Makanya apa yang Yesus gantikan di kayu salib, nah ini banyak. Ya, ini banyak, ini harus kita paham ini. Saya hanya katakan saja. Yesus mengambil semua ini, harusnya kita sebagai yang dihukum, kita diampuninya. Luar biasanya, pengampunan itu luar biasa. Kita harusnya sakit. Tadi sudah kita baca ayatnya. Sekarang kita bisa menikmati sembuh dan sehat. Karena Pak Yesus sudah bayar semua sakit kita di kayu salib. Itu dasarnya. Kita dulu hina. Orang berdosa itu orang yang hina. Kita ini adalah orang yang tidak berharga dulunya. Tapi karena karya salib Yesus, kita ditebusnya, kita menjadi mulia. Orang-orang percaya itu orang mulia. Dan kita nanti akan masuk pada kota mulia, itu Yerusalem baru. Makanya betapa luar biasanya apa yang Yesus gantikan. Terjadi pertukaran total. Pertukaran ilahi, divine exchange telah terjadi dalam hidup kita ini. Kita yang miskin,
Miskin artinya apa? Bukan hanya bicara tentang harta benda ya. Kita miskin tentang keselamatan, tentang firman Tuhan. Kita miskin tentang kebahagiaan dan sejahtera. Tapi dengan Yesus di hati kita, maka kita menjadi orang yang kaya. Kaya dalam kerajaan Allah. Lagi sekali ini tidak bicara tentang harta materi. Kita bicara tentang damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Kita tidak berharga, menjadi berharga. Orang yang tidak mengenal Yesus itu tidak berharga. Karena akan mengalami kematian selama-lamanya. Tapi buat kita, kita berharga. Dan kitab Yesaya berkata, kamu berharga di mataku dan mulia dalam pandanganku. Kenapa? Yesus telah membuat kita berharga. Kita harusnya ini adalah kotoran dari segala kotoran. Tapi Yesus mengambil kita, membersihkan kita. Menempatkan kita pada tempat yang mulia, berharga. Kita harusnya mengalami kematian kekal di neraka selama-lamanya. Neraka itu nyata. Neraka itu pasti ada. Neraka itu tempat orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus dan tidak mengabdi memuliakan nama Yesus. Sebenarnya neraka tidak Tuhan ciptakan buat manusia. Neraka tempat iblis, nabi palsu dan antikristus. Tapi tentunya iblis gak mau dia sendiri di neraka. Dia akan mencari sebanyak-banyaknya orang-orang, terutama orang Kristen, untuk masuk neraka. Karena dia tahu kalau dia berhasil membawa orang Kristen masuk neraka akan sangat menyakiti hati Bapa. Karena Bapa mengasihi anak-anaknya. Ibaratnya seperti kita punya anak, kalau ada pencuri mencuri anak kita, menyiksanya, akan sangat menyakiti hati kita. Karena anak kita sendiri. Begitulah iblis. Dia akan mencoba anak-anak Tuhan, akan dia sesatkan. Supaya apa? Membuat hati Tuhan menderita. Nah makanya kita jangan mau. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Selamanya tak akan goyah. Hidup dalam kutuk, sekarang hidup diberkati Tuhan. Di luar Kristus hanya ada kutuk, kematian selama-lamanya. Sekarang kita diberkati. Lagi sekali diberkati tidak bicara hanya harta ya. Diberkati bicara apa? Sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Keluarga yang damai itu berkat Tuhan, itu diberkati. Hidup kita yang berbahagia itu diberkati Tuhan. Hidup kita yang bisa menerima apa adanya walaupun kita mungkin secara materi kita kekurangan, secara materi, tapi kita bisa bahagia, itu namanya diberkati, makarios, bahasa Yunaninya. Jadi makanya kita harus melihat, kita bisa sekarang ini dengan firman Tuhan, kita diberkati Tuhan. Karena apakah yang paling berharga hidup ini adalah keselamatan. Matius berkata, untuk apa engkau memiliki seluruh dunia ini kalau jiwamu binasa, untuk apa? Makanya yang paling penting adalah kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Dulunya kita hamba dosa, sekarang hamba kebenaran. Hamba dosa, kita hidup hanya berbuat dosa. Iblislah menjadi bapa kita kalau kita hamba dosa. Tapi kita sekarang ini telah berubah jadi hamba kebenaran. Kita mengabdikan diri kita untuk kebenaran, untuk kemuliaan Tuhan. Makanya setiap kita harus bertekad dan juga harus berjuang. Hidup kita ini sudah memberikan kekuatan ilahi untuk selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bisa amin? Ya, minta Tuhan berikan saya pemahaman, pengertian Roh Kudus supaya saya menjalani hari-hari saya melakukan apa yang Tuhan sukai. Dijauhkanlah hatiku daripada melakukan hal-hal yang sia-sia. Bahkan mataku lalukan Tuhan daripada melihat hal-hal yang hampa, yang tak berguna. Itu doa kita setiap hari. Bahkan mulutku Tuhan supaya jangan ngomong yang sembarangan. Waktu aku ngomong jangan pula nanti menjadi membuat orang tersandung, menjadi orang lain menjadi lemah imannya, atau kata-kataku jadi berkat Tuhan. Jangan Tuhan. Biar mulutku Tuhan aku ngomong satu kata, itu seperti obat yang bisa menyembuhkan orang lain. Amin. Ya, jadi perkataan kita itu obat. Orang yang sakit sembuh. Jangan perkataan jadi racun. Orang yang sehat jadi mati. Iya kan? Saudara hati-hati. Ya, itu tergantung kita. Maka kita berdoa kepada Tuhan. Dulu kita anak-anak iblis, sekarang anak-anak Allah. Wow, luar biasa predikat sebagai anak Allah. Kalau kita anak Allah, sebenarnya kita tidak perlu takut apapun juga. Ini benar loh. Karena kalau kita anak Allah, berarti Allah Bapa kita. Bapa kita siapa? Pemilik segala-galanya.
pemilik emas perak, pemilik apapun yang ada di dunia ini milik Bapa kita. Kalau kita punya Bapa dan memahaminya sebagai Bapa dan punya iman teguh, maka segala kebutuhan kita pasti Dia cukupkan. Makanya Dia katakan jangan kamu khawatir tentang apapun juga dalam hidup ini. Kalau kamu pun ada rasa khawatir, nyatakanlah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Jadi kalaupun ada khawatir, cepat kalahkan dengan apa? Dengan ucapan syukur, terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik. Aku masih bisa hidup, masih bisa melihat anak-anakku, masih bisa berjalan, masih bisa berbicara, masih bisa angkat tangan puji Tuhan. Luar biasa Tuhan, terima kasih. Ya, karena di dalam ucapan terima kasih kita, maka berkat Tuhan akan turun. Pintu-pintu surga terbuka. Kita belajar terus untuk bersyukur dalam segala keadaan. Jangan banyak mengeluh, bersungut-sungut, menggerutu, protes, kritik, itu membawa kita jatuh ke dalam dunia orang mati. Karena kutuk akan terbuka dan hidup kita akan dirundung kesialan demi kesialan. Makanya ucapkan berkat dan syukur senantiasa. Karena kita anak-anak Bapa di sorga. Hidup kita sudah dijamin. Ya, hidup kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Yang kedua arti salib adalah pengampunan. Kita diampuni. Di dalam Matius 26 ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Yakobus berkata, tanpa pencurahan darah tidak ada pengampunan dosa. Dan tadi sudah kita lihat tayangan video tadi, darah Yesus menetes, dari tangannya menetes. Tetesannya jelas tadi. Dari kakinya menetes. Dari kepalanya tadi karena di mahkota duri menetes. Dari punggungnya tadi menetes. Dan itu jatuh ke Kalvari. Darah itulah yang telah mengampuni semua dosa kita. Dan kita perlu mengetahui apa arti diampuni, dibebaskan. Karena banyak orang hidup saat ini dihantui oleh rasa bersalah yang pernah dilakukannya di masa lalu. Sehingga tidak bisa mengalami kebahagiaan hidup. Saya menyaksikan banyak sekali kisah-kisah ya, di televisi yang berakhir karena dia merasa bersalah dengan bunuh diri. Ada seorang ayah yang hobinya otomotif, mobil-mobilan, suka dengan mobil, dia beli mobil baru yang cantik, yang bagus, dia selalu membersihkannya, mengelus-elusnya, ya kan? Luar biasa, dia elus-elus mobil barunya sehingga istrinya pun bisa cemburu, ya kan? Lebih sayang mobil daripada istri, banyak gitu kan? Nah, istrinya nggak pernah dielus, dia dielus-elus, ya kan? Nah itu, dia punya anak laki-laki. Anak laki-laki punya hobi yang sama, suka mobil, tapi mobil-mobilan, gitu kan? Nah, jadi anaknya pun suka mobil-mobilan, ya, dibeli bapaknya mobil-mobilan. Nah, anaknya satu waktu bermain-main ke garasi, lihat mobil ayahnya, masih anak-anak kecil lah, umur 4-5 tahun lah ya, belum gitu tahu. Ya, atau mungkin lebih seperti si Isa lah mungkin, rasa-rasanya si Isa, ya kan? Nah, kasih mobil-mobilan sama bapaknya kan? Datang dia, mobil-mobilannya ini ditaruhnya ke mobil ayahnya itu, dan dari situ lah dia bapaknya di jalan-jalannya dia baret-baret lah, ya kan, tahu baret-baret, tercoret-coret, ya, karena dibuat jung, ya kan. Aduh, satu waktu bapaknya pulang dari kerja dan ke garasi dan lihat, kok baret-baret semua nih. Siapa yang buat ini? Katanya kan. Siapa? Katanya, bukan aku. Siapa? Kamu ya sama anaknya? Iya Pak, aku Pak. Bapaknya langsung marah. Kamu ya, itu kesayangan Bapak itu. Ajaknya mana? Ke mobil mana yang kau pakai tadi? Ini Pak, mana tanganmu yang buatnya? Ya kan? Mana mobilnya? Mana tanganmu? Tangan ini Pak. Ini. Meja kan, di meja itu. Ditaruhnya tangan. Rupanya ada kesetanan bapaknya. Mobil yang buat anak tadi, kau taruh mobil Bapak. Sekarang dihantamkannya ke tangan anaknya. Buap. Teriak-teriak kan, istri bilang, jangan Pak. Terus udah kegilaan namanya. Orang kadang-kadang kita kalau udah marah, ada titiknya kita ke orang gila, gak bisa membatasi diri lagi. Ya, dihantam terus jerit.
Jadi dia bilang, wah udah rusak nih Pak, bawa ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit lah. Anaknya tadi. Nah dibawa rupanya dokter bilang, ini udah rusak 3 jarinya ini, harus diamputasi. Potong. Kisah nyata, dipotong lah. Tutup, diperban. Ya, selesai, pulanglah mereka. Kemudian, beberapa hari kemudian, anaknya bilang, Pak, tanganku kapan bisa tumbuh lagi ya Pak? Kata anaknya ini. Ya, akibatnya apa? Bapaknya sangat terpukul. Dan dia merasa menyesal. Dan iblis memakai penyesalannya. Jadi dia nggak bisa mengampuni diri sendiri. Akibatnya dia berpikir bunuh diri. Dan dia bunuh diri. Selesai. Karena dia berpikiran dosanya nggak bisa diampuni lagi. Udah fatal. Gak ada cara lain. Dan banyak orang seperti itu. Dengan versi yang berbeda-beda. Artinya dia menganggap dirinya udah nggak bisa dimaafkan lagi. Karena perbuatannya di masa lalu dia merasa hidupku sudah hancur, aku merusak sesuatu. Dan dia berpikiran bunuh diri. Nah inilah tipuan iblis. Kenapa? Karena dia tidak tahu ini. Kalau orang sudah tahu dia sudah diampuni oleh Yesus Kristus seberapapun dosanya, yang penting dia mau bertobat, Tuhan menerima dia. Bagaimanapun kejahatannya, kesalahannya di masa lalu, asalkan dia bertobat, dia diterima Tuhan. Ingat peristiwa Petrus dengan Yudas. Yudas menjual Yesus. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Sama aja. Ya menjual, menyangkal samalah. Sama-sama pengkhianat, ya kan? Sama ya. Tapi kok beda hasilnya? Nah, yang satu karena dia masih mau untuk datang untuk diampuni. Menerima pengampunan. Yudas langsung menganggap dosanya nggak bisa diampuni lagi. Aku sudah menjual orang yang tak bersalah. Betapa jahatnya aku. Aku ini cocoknya adalah mati. Langsung dia naik dia ke sebuah tempat dan dia menjatuhkan dirinya, pecah perutnya, keluar isi susunya, kan? Mati dia, bunuh diri. Tapi kalau Petrus, dia nggak bunuh diri. Dia hanya tarik diri aja. Nggak mau lagi pelayanan. Sampai Yesus yang mendatangi dia di sebuah tepi pantai. Yang ngobrol-ngobrol sama Petrus. Petrus, apakah kau mengasihi aku? Ya Tuhan, Engkau tahu aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku sekali. Dan ngobrol lagi. Petrus, apakah kau mengasihi aku? Dia pun lama menjawab, ya Tuhan, kau tahunya Tuhan. Gembalakanlah domba-domba. Kali ngobrol lagi, ya kan? Petrus, apa engkau agapau mengasihi aku? Ya Tuhan, sampai dia nangis, aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Dan itu membuat dia jadi bertobat. 3 kali dia menyangkal, 3 kali pertanyaan. Itu menyembuhkan dia. Nah, artinya apa? Kita pun sama. Ya, kita izinkan Tuhan untuk menjamah hati kita. Kita keras hati misalnya, kita merasa kita sudah gak bisa diampuni lagi. Itu tipuan iblis. Yang benar adalah Yesus selalu terbuka tangannya untuk mengampuni kita. Selama kita masih mau datang kepadanya dan berbalik daripada dosa-dosa kita. Makanya ada seorang bernama Karl Menninger, seorang psikiater, dia berkata gini, jika kita bisa meyakinkan pasien rumah sakit jiwa bahwa dosa mereka telah diampuni, pastilah 3/4 70% dari pasien-pasien itu akan keluar keesokan harinya. Artinya banyak orang masuk rumah sakit jiwa, gini tuh ya, itu karena banyak penyesalan, kejahatan, dosa-dosanya di masa lalu. Akibatnya tertekan jiwanya, nggak sanggup dia, jadi gila. Tapi kalau mereka bisa diyakinkan, kamu ya, memang kamu jahat betul. Kamu buat banyak sekali kriminal, membuat korban betul. Tapi satu hal kamu harus tahu, kalau kamu datang sama Yesus, kamu menerima pengampunannya, maka dosamu yang banyak itu akan dihapuskan dengan darahnya. Kalau dia ngerti itu dan dia percaya, pasti dia sembuh akan sehat, langsung pulang. Dosaku, beban pikiranku sudah selesai. Yesus sudah membayarnya. Pasti dia akan segera pulang sehat. Nah, sama kayak kita. Banyak kita pun gitu. Kita mungkin kena penyakit tertentu, apalah namanya. Mungkin karena kita dihantui
oleh perasaan bersalah kita di masa lalu. Ya, apapun yang kita kerjakan, yang kita sangat kecewa dan kita marah, kita nganggap kita orang yang bodoh, kita pribadi kita yang kita salahkan, ya kan? Asal aku kok bodoh kali buat keputusan, aku begitu ya, sampai perbuatanku gini, makanya aku ini cocoklah aku begini. Dan kita, akibat kita menyalahkan diri kita dan kita tidak mau menerima pengampunan Yesus, kita diterpa oleh berbagai penyakit, termasuk penyakit jiwa mungkin, tertekan ya. Nah, jadi makanya terimalah pengampunan itu dan kau akan dibebaskannya dengan sempurna. Yang terakhir adalah penebusan. Jadi arti salib buat kita melihat penebusan. Dan satu-satunya agama di dunia ini yang mengakui keselamatan adalah penebusan adalah agama Kristen. Agama lain, mereka masuk surga karena perbuatan sendiri, amal ibadah, perbuatan, kemampuan, kebenaran, kesanggupan diri sendiri untuk menjalankan ajaran agamanya. Tapi orang Kristen kita percaya kita tidak mampu masuk surga dengan perbuatan kita, sebaik apapun kita, sesaleh apapun kita sampai menyerahkan diri kita dibakar pun, kita nggak akan bisa. Dan kita percaya kita diselamatkan hanya oleh penebusan. Ya, hanya oleh penebusan. Yesus yang menebus kita. Kita berhutang. Menebus ini kan, kita lihat ya. Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi bagaimanapun dosa kita, berapapun banyaknya dosa kita ditebus menurut kekayaan kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan kita sangat kaya dengan kasih karunia. Dia tidak pernah mengingat dosa-dosa kita lagi. Selama kita mau datang kepada kita, dan kita bertobat dan tinggalkan dosa kita, dan hidup dalam kebenaran, menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan, maka Tuhan kita tidak pernah ingat lagi. Ini luar biasanya, ya kita menerima penebusan. Penebusan itu dari bahasa Yunani, apolutrosis. Ini berasal dari pasar perbudakan di masa itu, di mana para budak dibeli dengan sejumlah uang. Jadi penebusan ini dari pasar budak datangnya dia. Ya. Misalnya begini, ada seorang budak, jadi kalau budak dia tidak punya nama, dia tidak punya hak, dia hanya punya nomor, digantungkan di lehernya nomornya, nomor 1, 2, 3. Jadi budak nggak punya nama. Begitulah, sama seperti binatang nggak punya nama, ya kan? Artinya budak itu dianggap kayak binatang. Makanya kalau ada tuannya membunuh budaknya, itu nggak dikenakan sanksi hukuman. Sama kayak misalnya seorang punya hewan, dibunuhnya hewannya, nggak ada hukuman sama dia kan. Sebegitunya lah pada masa itu, supaya kita tahu itu masa dulu perbudakan ya, sekarang kan sudah nggak bisa lagi. Ya itu kan perbuatan iblis yang paling jahat itu perbudakan itulah. Sekarang nggak bisa lagi. Nah kita hanya bicara awalnya budak. Kalau seorang budak daripada seorang tuan, maka dia akan bisa merdeka kalau ada orang lain yang membayar dia ini. Ada seorang budak misalnya. Budak tentunya hidupnya seperti binatang tadi kan, bekerja pada tuannya. Nah, bagaimana caranya supaya dia bisa jadi orang merdeka? Harus ada seseorang yang punya duit yang mau untuk menebus dia. Maka dia akan tanya kepada tuannya, "Hei sobat, saya mau beli budakmu ini. Nilainya berapa?" Misalnya, "Oh 100 juta. Karena itu budak yang kuat dan pintar, tenaganya kuat sekali. Dia bisa digunakan banyak hal, banyak kemampuannya, 100 juta. Nah, kalau misalnya orang yang baik hati tadi mau menebusnya, oke, nggak apa-apa. Ini 100 juta saya kasih sama kamu. Maka waktu itu juga si budak tadi jadi orang merdeka. Ya. Karena sudah ditebus. Nah, namanya penebusan seperti itu. Jadi sama kayak kita pun sama. Kita sebenarnya budak dosa. Iblislah penjajahnya. Maka sebelum kita terima Yesus, maka kita dijajah oleh iblis. Jadi alat pemuas iblis. Semua perbuatan kita menyenangkan dia. Makanya banyak orang dunia itu yang belum kenal Yesus, apapun perbuatannya hanya untuk menyenangkan iblis. Walaupun dia misalnya orang pendidikan tinggi, pejabat,
pejabat pemerintah, mantan gubernur, dan seterusnya lah ya. Ya paling dia bekerja, cuma dia pakai jas ya kan. Nanti dia kerja korupsi. Udah, korupsi kan menyenangkan iblis kan? Iblis senang. Ya, punya duit dia, baru dia kalau dia laki-laki dia, tadilah dia. Dengan uangnya buat apa saja yang dia mau. Kan semuanya kan menyenangkan iblis. Apapun yang dia buat semuanya iblis senang. Pokoknya kalau orang jadi gak kenal Yesus, budak iblis. Yang diperbuatnya bukan yang Tuhan senang. Tuhan gak dipermuliakan, tapi iblis yang senang-senang di situ. Kayak kita cek hidup kita setiap hari. Aku tiap hari buat apa ya? Yang ku lakukan, apakah Tuhan yang dimuliakan senangkan atau iblis yang senang? Kalau kita masih yang kita buat iblis senang, kita masih budak iblis. Ini cara mengeceknya supaya kita langsung merubah, ya kan? Ya janganlah Tuhan. Aku gak mau lah perbuatanku rupanya yang senang iblis saja semuanya. Berarti aku masih budak iblis dong, karena perbuatanku masih menyenangkan iblis. Tapi kalau kita sudah mengerti kita telah ditebus, maka kita akan menyenangkan orang menebus kita. Amin. Misalnya kita punya hutang 1 triliun, gak akan mungkin bisa kita bayar. Mau kita kerja setiap hari 24 jam, gak ada istirahatnya, dan gajinya bulan-bulan kita kasih, nah bergaji 10 juta, nah gak selesai sampai kita mati, gak lunas. Dan ada orang, udah hutangku bayar, lunas. Nah ini, kau bebas, merdeka. Kan mikir kita, kok baik kali dia. Aku aja nggak dikenalnya, nggak pernah buat baik. Dia sudah baik kali. Apalagi kalau aku mau hidup, menyerahkan hidup sama dia. Udah pasti lebih baik lagi. Orang aku aja nggak kenal aja mau ditebusnya. Apalagi kalau aku datang sama dia. Itulah kalau kita berpikir dengan benar. Sama kayak Yesus. Yesus baik kali kepada kita. Kita belum baik aja dia sudah baik kepada kita. Apalagi kalau kita datang sama dia berkata, Yesus, inilah hidupku, aku serahkan kepadamu Yesus. Sebagai hambamu, apapun yang kau ingin kerjakan, silakan. Udah pasti hidup kita dijamin 100%. Amin? Sudah jamin. Orang kita masih jahat aja dia udah mati bagi kita. Apalagi kalau kita sudah menyerahkan hidup kita, akan dia tuntun kita. Yang penting kita setia kepadanya, melakukan kehendaknya. Amin? Udah pastilah yang terbaik terindah semuanya akan dia rancangkan buat kita. Haleluya. Ini tadi budak-budak ya kerjanya hanya untuk tuannya saja. Markus 10:45 sama-sama kita baca 2-3 ya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ayat ini harus menjadi ayat favorit kita. Artinya apa? Yesus memberikan sebuah keteladanan contoh kepada kita. Dan dia katakan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kalau semua anak Tuhan punya prinsip ini, betapa bahagianya kita. Betapa indahnya tubuh Kristus itu. Kalau semuanya rindu melayani, bukan dilayani. Amin. Waduh, enak kita. Kalau ini menjadi DNA kita, sifat kita sebagai anak Tuhan. Kita nggak ada yang ngebosi tahu ya. Mau duduk gini, mau nunggu mau dilayani. Kok aku nggak dilayani? Kok nggak datang sama aku? Kok aku nggak disalam? Mana yang nyalam kok nggak ada nih? Mana? Jangan saudara, jangan. Itu mental kita yang harus lebih aktif lagi. Amin. Melayani, pokoknya ingatlah, hidup ini harus melayani, jangan diam, jangan pasif, jangan melayani Tuhan lah. Termasuk juga kita sesama kita. Belajar lebih dulu melayani, itu menjadi gaya hidup kita, sifat kita. Makanya jangan suka dilayani, ya kan? Ya, nah, jangan suka dilayani, tapi melayanilah. Tentunya ini kan dalam konteks tertentu, jangan pula, oh kalau gitu, istri-istri nggak usah melayani suami, nggak gitu juga lah ya. Ada poin-poinnya juga sesama kita dalam rumah Tuhan gini kan. Tapi kalau di rumah tetaplah harus ada nilai itu. Namanya kan keluarga Kristen yang diberkati Tuhan. Amin. Ya, jangan pula kata Pak Pendeta kan nggak bisa. Jangan gitu jadi salah nanti kita ya kan. Tetap ada bagian-bagiannya. Ya, tapi kita sesama kita tubuh Kristus ini artinya harus melayani Tuhan. Hidup kita di mana berada. Kalau kita ngerti ini, hidup ini jadi ringan. Karena kita nggak banyak tuntutan. Karena kita tahu justru kita harus memberi. Ya,
Itu kan prinsip daripada negara Amerika. John F. Kennedy bilang, jangan tanyakan pada negara apa yang bisa diberikan negara kepadamu. Jangan, tapi tanyakan apa yang bisa kau berikan bagi negaramu. Baru benar, dewasa. Amin ya? Nah, jadi kita harus ambisi kita berikan. Itu orang dewasa itu memberi. Kalau anak-anak menerima terus. Itu buktinya mana anak-anak dengan dewasa, lihat aja. Kalau anak-anak namanya anak-anak, masih memberi lah, masih menerima dia anak-anak, ya kan? Kalau udah dewasa dia mulai memberi, itu ciri dia udah dewasa. Ya, jadi Yesus ajak kita jadi dewasa. Ayat yang terakhir, sama-sama kita baca, 2-3 ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Itulah mahalnya kita. Artinya kita ini mahal terbukti dari mana? Karena yang menebus kita bukan barang yang fana. Artinya kita ditebus bukan, oke, harga kita berapa? 2 kilogram emas. Enggak. Ya, siapa nih? Oh, Mak Uli misalnya kan. Berapa harganya? 10 kilogram emas. Tebus. Enggak gitu. Tapi dengan apa? Darah Yesus sendiri, darah yang sangat mahal. Berarti harga kita itu senilai dengan harga anak domba Allah itu. Yang sudah mau mati buat kita. Karena kalau menebus harus sama nilainya kan. Nah, mungkin yang menebus, misalnya ini handphone ini harganya 5 juta misalnya belinya. Gak mungkin saya mau melepas ini kalau orang menebusnya di bawah 5 juta. Gak mau saya. Ini 5 juta. Kamu kalau mau tebus boleh 5 juta. Minimal ya. 6 juta syukur untung. Ya kan? Tapi minimal 5 juta. Sama kayak kita. Kita ini berharga. Makanya iblis tahu harganya kita. Yang nebusnya apa? Harus anak domba Allah sendiri. Yesus dengan darahnya sendiri. Baru dia impas. Karena kita ini berharga. Ya, jadi makanya kita berharga, kita mulia. Maka hargailah pengorbanan Yesus di kayu salib dan hargailah karya Yesus dalam dirimu dan jangan rendahkan permalukan dirimu sendiri. Amin. Puji Tuhan, kita berdiri semuanya. Haleluya. Oh, terima kasih Bapak buat firman-Mu yang luar biasa. Kami telah mengerti arti salib-Mu yang luar biasa.